buah, lauk dan susu untuk kesehatanku. Tubuhku yang sehat untuk memuji Tuhan. Tubuhku yang sehat untuk memuji Tuhan. Shalom, salam jumpa kembali kawan-kawan guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, amanginang kawan-kawan guys. Kiranya tetap semangat senantiasa dalam melayani anak-anak sekolah minggu kita di gereja kita masing-masing. Mari kita sermon singkat sejenak. Tapi kali ini kita ketemu dengan jam itu sekolah minggu yang panjang natsnya. Oleh karena itu saya harap amanginang kawan-kawan tidak men-skip ya, walaupun agak panjang video kali ini. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan, amanginang, mungkin kita sudah sering mengkhotbahkan ini, ya. Dan ini termasuk nats yang sering dijadikan khotbah sekolah minggu di gereja kita, secara khusus HKBP. Walaupun natsnya panjang, dari teks ini pelajaran yang boleh kita ambil satu, yaitu ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Di sini pelajaran yang sangat berharga, yaitu Yesus itu sangat penuh belas kasih para siroha. Jadi sebagai guru sekolah minggu, ya, jadilah pribadi yang penuh belas kasih para siroha, ya, supaya kita bisa mengasihi anak-anak kita itu. Kalau tidak suka dengan dunia anak-anak, sangat tidak elok kita mengajar atau melayani sebagai guru sekolah minggu. Yang kedua, ya, hal yang sering kita lupakan dari teks ini adalah di sini ada seorang anak. Ya, di sini kita bisa melihat peran serta anak-anak dalam pelayanan Yesus dan dalam mukjizat yang diadakan Yesus.
maka sayangilah anak-anak kita itu. Layani mereka dengan baik. Cintailah anak-anak itu. Cintailah profesimu sebagai guru sekolah minggu. Karena peran serta anak-anak itu sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, apa yang akan kita khotbahkan ke dunia anak-anak dari teks ini? Ya, mungkin kawan-kawan sepintas lalu sudah bisa melihat apa yang hendak kita ajarkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. That's the point. Mengucap syukur. Bahasa sederhana berdoa. Maka sebelum kita khotbahkan, renungkan dulu. Ringgas doi tamartang yang teh sebelum makan. Itu dia. Ya. Makanan apapun itu yang kita makan, kita wajib mengucap syukur. Makasih Tuhan. Begitu. Ingat, berdoa sebelum makan. Mengucap syukur sebelum memakan makanan apapun yang akan kita makan. Jadi karena itu kita ajarkan anak-anak kita itu supaya ya jangan lupa berdoa sebelum makan. Mengucap syukur atas makanan yang dia makan. Ya. Dari kecil ini sudah harus mereka hidupi. Ya, kawan-kawan, kita harus doktrin anak-anak kita itu sejak dari kecil biasakan berdoa sebelum makan. Nah, itu dia. Ya. Makanan apapun yang mereka makan, entah itu buah, ya entah itu jajanan, boleh kita harus ingatkan mereka. Sebelum dan sesudah, ya paling tidak makasih Tuhan. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, fenomena yang saya lihat, yang saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak Ibu, kawan-kawan, kita seakan-akan tidak merasa berdosa kalau makanan itu terbuang berlebihan. Ya, lubi, jadi terbuang. Kita seakan-akan tidak berdosa kalau makanan di rumah itu sisa banyak jadinya terbuang. Ya, fenomena itu terjadi saat ini. Kita merasa berdosa hitam melulubi si panganon di bagas tabi terbuang. Saya jadi ingat masa lalu saya. Almarhum ibu saya berkata, jangan sisa itu makanan di piring, nanti nangis nasinya katanya. Ya, sekarang betul-betul saya sadari, ya jangan sisa makanan kita itu. Anak-anak juga kita harus ajarkan, makan tidak berlebihan, makan secukupnya, makan sesuai porsi, dan jangan makanan yang dia makan itu terbuang. Kita harus ajari mereka Bapak Ibu Saudara-saudara. Unang bolong si panganon ini, ya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan. Mari kita ajarkan hal-hal itu supaya mereka terbiasa, supaya terpancar kehidupan seorang yang percaya kepada Yesus dalam kehidupan mereka kelak untuk seterusnya. Tetap semangat, selamat melayani dimanapun berada. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam Sunedesis, God bless you nonstop.